Halo, Assalamualaikum. Abis nyoba Baseus Bowie M2 yang ternyata adalah Baseus Stormlight, saya jadi penasaran dengan seri Storm lainnya. Dan yang kali ini nggak pakai light dan harganya juga RON 92 alias Pertamax bro, tanpa subsidi ya. Ya, ini dia Baseus Storm 3 atau Storm 3 half in ear yang looks-nya kece pisan, asli. Saya nggak nyesal pilih warna pearl black-nya yang kelihatan premium banget dan punya 3 fitur yang selalu bikin saya mupeng, yaitu dual connection, wireless charging, plus ANC. Kurangnya ya paling harganya nih, kurang terjangkau aja. Walau sebetulnya Baseus Bowie dan Simu juga ada yang hampir sejuta, tapi saya ragu orang mau beli karena biasanya Baseus yang laris itu yang harganya terjangkau ya. Fiturnya sendiri sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dan punya Baseus Audio Tech Pack nih. Yang dari jauh itu logonya kayak Hi-Res Audio ya, tapi bukan. Kodeknya masih AAC tetap, support app juga pasti dan wajib install dan pairing ke aplikasi ini. Kenapa? Karena dual connection-nya baru bisa kalau kamu sudah update firmware ke versi 0.48. Kemudian ada ANC, tapi tidak ada mode awareness ya, karena ini tipsnya half in ear, serta ada juga low latency mode. Kalau dipikir-pikir, seharusnya ini memenuhi semua kriteria yang saya cari ya. Tapi apakah earphone ini sukses mencuri satu posisi di deretan daily driver saya? Jawabannya belum ternyata. Saya masih ragu. Maksudnya tuh gini, saya cari half in ear itu karena biar bisa dengar keadaan sekitar meskipun sambil bekerja dan mendengarkan musik. Namun ada kalanya saya butuh fokus juga. Nah, mode ANC harusnya berguna di sini nih. Tapi rasanya peredaman noise dari earphone ini kurang signifikan. Mungkin balik lagi ke masalah fitting tadi ya. Half in ear itu sangat mudah bergeser, jadi isolasinya gampang longgar. Jadinya saya bimbang, mending half in ear plus ANC seperti ini atau cari yang IM dengan ANC sekaligus awareness mode. Gimana teman-teman? Lebih pilih yang mana? Bantu saya ya. Nah, terlepas dari itu, fittingnya sih nyaman banget ya di telinga, dan housingnya cukup besar, jadi nggak bikin khawatir mudah lepas, pokoknya ergonomis banget. Buat harga 1,3 jutaan, kemewahannya sih dapat banget ya. Plus cukup compact pula charging case-nya buat masuk ke dalam tas. Namun, saya suka merasa aplikasi Baseus ini agak tricky ya koneksinya. Padahal fiturnya cukup lengkap, ada pilih mode ANC, ada atur equalizer, atur gesture atau touch control, hingga cek lokasi earphone seandainya suatu saat hilang. Dual connection-nya juga bekerja dengan baik dan seamless, cuma TWS ini sering bermasalah koneksinya di MacBook saya. Tapi selalu lancar jaya di beberapa ponsel yang saya coba ya. Nah, kualitas drivernya juga teruji melalui bass shaker test, dengan hasil perfect, tidak ada rattle maupun burst, aman. But please notice, masalah power dan detail ya, kadang turun karena fittingnya udah kurang pas. Kalau kamu coba tekankan ke arah lubang telinga, pasti naik lagi deh. Lanjut ke pengujian delay, di mode normal nonton video sudah aman, tapi lagi-lagi terasa lebih sinkron gitu ya waktu dinyalakan low latency mode-nya. Hal yang sama berlaku di kala main PUBG Mobile. Gaming mode memang nggak terlalu signifikan menurunkan latensi, lebih karena di mode biasa pun delay-nya sudah cukup minim. Kalau nggak diperhatikan baik-baik, gerakan dan tembakan sudah cukup on point di mode manual sekalipun. Tentunya di mode gaming akan terasa lebih sinkron lagi. Ekor langkah saat bermain rata-rata hanya 2 langkah yang tertinggal, sesekali hingga 3 langkah, dan di gaming mode rasanya tak pernah lebih dari 2 langkah, serta cukup sering terdengar sinkron banget. So, buat ukuran TWS, latensinya saya rasa ini udah oke. Mikrofonnya juga bagus, wajib bagus ya karena ini nggak murah. Kalau didengarkan ulang di TWS ini, terasa kurang jernih, tapi jika didengarkan di headphone yang berkabel, rasanya natural sekali, dan ANC juga bekerja dengan baik. Gain sangat cukup, dan tidak ada gangguan noise yang signifikan di hasil perekaman suaranya. Ya, ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Baseus Storm 3 ya. Saya sekarang coba ngerekamnya di Google Pixel 6 karena ternyata dia bisa juga milih source buat mikrofonnya. Apakah pakai phone microphone atau Bluetooth microphone. Dan bisa pakai kamera depan juga ya. Nah, silakan disimak untuk karakter suaranya, apakah natural segini, dan juga apakah gainnya cukup dan detailnya kaya atau tidak ya.
Nah, kalau sekarang ngerekamnya di Samsung Galaxy Z Flip 4, bandingannya suaranya sedikit antara yang ini dan yang tadi ya, cuma buat pembeda aja atau penunjuk gimana sih bedanya kalau ngerekam di Pixel 6 atau Pixel 6 dengan Galaxy Z Flip 4. Oke? Gimana? Bagusan mana? Saya sambil ngomong ya, saya udah nyalain kipasnya mulai sekarang, ini level 1, dan sekarang naik level 2, sekarang di level 3, makin kenceng kipasnya, saya berhenti dulu bicara. Kedengeran nggak kipasnya? Nah, setelah itu kita akan terus bicara, tapi saya akan segera matikan kipasnya. Silakan dibandingkan ya, ketika kipasnya menyala di level 3, dengan tanpa kipas, apakah suaranya jadi cempreng, dan apakah suara kipasnya bunyi terdengar atau tidak. Nah, itu akan jadi indikator di mana INC-nya seberapa jauh bekerja ya. Kalau misalkan bunyi kipasnya tetap kedengaran kencang, berarti kurang bagus. Atau bunyi kipasnya melemah, tapi suaranya cempreng. Nah, itu bekerja, tapi kurang baik juga. Yang bagus itu yang bunyi kipasnya melemah, tapi suaranya nggak terlalu banyak berubah jauh ya. Tone atau pitch-nya nggak jadi cempreng. Ya, tergantung level harga earphone-nya sih biasanya ya. Makanya nilai aja nih, yang ini bagus atau tidak. Oke, kita bahas suara dari earphone ini ya. Outputnya, suaranya bagus, karakternya cenderung balance dan bisa ngasih detail yang kaya, serta hidup sekali. Tapi ada satu syaratnya, kamu harus dengarkan di kondisi yang cenderung sunyi. Ya, saya pun kalau mau menikmati detail musik, rasanya lebih pilih yang full in-ear aja ya, atau IM. Anyway, tipe bassnya itu bumi, cukup dangkal, pace-nya cepat, tapi rasanya agak kering. Bassnya juga nggak over, malah kadang terasa terlalu bright ya. Dan powernya rata-rata saja. Vokal minim gaung, natural dan juga bening, pitch suara normal, tone suara natural, ini bakal enak banget buat dengerin biduan-biduan wanita maupun nonton video atau film ya. Nah, treble pastinya cering, berasa sparklingnya, bisa di-maintain dengan pas juga supaya nggak tajam ke telinga, clarity terjaga, buat yang seneng cari detail, ini oke. Karakter atau signature-nya cenderung balance, mungkin sedikit berat ke bright ya, tidak warm. Earphone begini tahan dipakai lama karena nggak bikin capek, dan didukung pula sama form faktornya yang half in ear. Staging cukupan saja, separasi instrumen lumayan jelas juga, tapi kalau mau dengerin musik yang lively, rasanya harus siap dikit-dikit benerin fittingnya tadi ya. Virtualisasinya sih akurat banget, di mana arah dan jarak suara jelas terbaca dari mana ya. Anyway, kontrolnya dengan cara dicubit nih. Perlu waktu membiasakan diri, namun jadinya tak mudah tersentuh secara tak sengaja. Kamu bisa atur single and double tap serta tap and hold. Aksi yang disediakan ada play, pause, previous, next, toggle low latency mode, voice assistant, dan juga toggle ANC. Kalau kamu lepas sebelah earphone-nya, maka Baseus Storm 3 ini akan auto pause ya, dan auto resume saat dipasangkan kembali. Packagingnya tidak semewah harapan saya, tapi looks dan build-nya memang serius berkelas. Rasanya mungkin bukan TWS yang value-nya jauh melebihi harganya sih ini, tapi mikrofonnya bagus dan juga suaranya terjaga dengan baik gitu ya. Dan buat yang punya kepentingan untuk pakai half in ear, ini adalah salah satu yang fiturnya terlengkap di pasaran. Alternatifnya pasti banyak, ada Huawei FreeBuds di level harga setara, Galaxy Buds Live yang sudah drop banyak harganya tapi nggak punya dual connection, atau Feel CC Nano yang bisa dual connection tapi nggak punya wireless charge. Atau kalau kamu bahas head dan penasaran sama TWS yang half in ear begini, simak video saya soal Anker Soundcore Live Note 3S ya. Oke? Sekarang kita mari menuju ke lapak kanan saya, linknya ada di deskripsi. Baseus Storm 3 akan segera hadir di sana. Videonya sampai di sini teman-teman, hatur nuhun ya udah nyimak sejauh ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.